Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, kita awali pertemuan pertama kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, di pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai tugas. Tugas dalam pembelajaran tahsin dan tahfidzul Quran di kelas 10 sampai kelas 12, saya ingatkan dan saya tegaskan sekali lagi bahwa tugas itu wajib untuk dikumpulkan, wajib untuk diserahkan kepada saya agar saya memiliki data nilai semua pembelajaran, nilai semua tugas. Karena kalau tanpa data itu, maka saya akan sulit untuk menyampaikan dan memberikan penilaian yang sesuai untuk semuanya. Untuk yang sudah menyampaikan tugas dari kelas 10 banyak, dari kelas 11 juga banyak, kelas 12 juga demikian. Meskipun masih ada beberapa yang tidak lengkap. Maksudnya tidak lengkap itu, kalau 11 dan 12 itu ada yang di pertemuan pertama belum mengumpulkan, dia langsung mengumpulkan tugas di pertemuan keduanya. Ada yang di pertemuan pertama dan kedua juga belum menyampaikan. Untuk kelas 10 karena masih baru, jadi pertemuan pertama itu ada yang memberikan tapi ada yang belum juga. Namun yang saya tegaskan, yang saya ingatkan adalah wajibnya mengumpulkan tugas dari pembelajaran. Itu yang saya tekankan. Yang kedua, setelah kewajiban mengumpulkan tugas adalah mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan atau yang telah kita gunakan untuk kelas 11 dan 12 adalah metode telaki. Metode telaki ini adalah metode yang digunakan oleh Jibril alaihissalam dalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Metode telaki ini adalah metode yang digunakan pertama, sehingga dari pembelajaran itu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya pun menggunakan metode itu lagi. Dan dengan metode talaki ini terbukti bahwa Nabi yang memang budaya bangsa Arab pada saat itu, bahkan Nabi sendiri itu ummi, tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Bukan berarti ketidakmampuan itu menunjukkan bahwa Nabi itu tidak cerdas, tapi itu menunjukkan hikmah lainnya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan manusia. Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran benar firman Allah. Sungguh-sungguh itu firman Allah yang disampaikan langsung melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin sebuah karangan, sehingga siapapun yang mencoba untuk menandinginya dengan membuat karangan layaknya sastra pada hari itu, di masa itu, pasti tidak akan mampu menandingi ketinggian sastranya. Nah, oleh sebab itu, metode talaki ini digunakan terus oleh para sahabat kepada orang-orang yang mengikuti mereka hingga para ulama sampai hari ini. Metode talaki ini digunakan karena memang inilah yang pertama kali dilakukan, dipergunakan langsung kepada Nabi. Dan dengan metode ini pula, siapapun bisa menghafal Al-Quran. Bahkan orang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan pun, itu bisa hafal Al-Quran dengan metode ini. Karena itu, pasti metode ini memiliki kebaikan. Dan karena itulah saya menggunakan metode ini kepada semuanya, kepada seluruh siswa,
yang nantinya diharapkan bisa memperoleh kebaikan pula. Kebaikan dalam mengikuti metode ini. Karena kalau metode ini digunakan oleh malaikat kepada Nabi dan Nabi kepada para sahabat, pasti ada kebaikan di sana. Tinggal kita ikuti dan kita jalani bareng. Semoga Allah berikan kemudahan. Sehingga tidak ada lagi alasan saya sulit membaca, saya sulit menghafalnya karena metode ini sudah digunakan sebelumnya kepada bangsa Arab, kepada Nabi, kepada para ulama, dan ulama juga sampai hari ini menggunakan cara itu. Metode talaki ini yang sudah saya gunakan sebelum-sebelumnya itu dengan cara saya membaca satu ayat. Saya membaca satu ayat dan saya akan selalu minta ulang sampai 3 kali, belum hafal dan belum sesuai, sampai 6 kali, bahkan bisa sampai 9 kali, sampai benar-benar sesuai seperti yang ditalakikan. Nah, dengan cara itu diharapkan nantinya berhenti, tanda wakafnya, semua itu bisa menyesuaikan dari seluruh siswa. Adapun nadanya silahkan masing-masing. Kalau nada silahkan masing-masing. Namun saya hanya mentalakikan caranya, berhentinya, sehingga semuanya sama. Satu komando dengan satu cara baca yang berhentinya sama. Untuk nada silahkan menggunakan nada masing-masing. Dan saya yakin pasti sudah banyak memiliki nada yang lebih disukai dengan lagu-lagu bacaan Quran yang sudah pernah dipelajari sebelum kali semua hafalan kita. Dan untuk kelas 10, materi yang akan saya sampaikan itu adalah materi-materi tahsin dan tajwid. Saya yakin yang sudah dari pesantren di SMP pasti akan mengulang materi ini. Saya sampaikan untuk tidak meremehkan ilmu. Saya sampaikan ini untuk tidak meremehkan ilmu. Karena bagi para penuntut ilmu, adab terhadap ilmu itu adalah diulang. Mengulang dan mempelajari kembali ilmu yang sudah pernah kita dapatkan itu sama sekali tidak memberikan kerugian atas kita ataupun keburukan atas kita. Justru itu malah semakin menjadikan kita sebagai penuntut ilmu yang menghargai ilmu, yang menghargai pengetahuan, yang dengan itu Allah akan turunkan, Allah curahkan keberkahan atas ilmu yang kita miliki dan bisa memberikan manfaat ilmu itu kepada diri kita dan orang-orang lainnya. Justru kalau kita sudah bisa, kita bisa mengajarkan kawan kita lagi, kita bisa menyampaikan kepada teman kita lagi, dan itu bisa memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga nanti dalam aktivitas pembelajaran bisa menjadi lebih baik, dalam setoran dan penyampaian tugas bisa lebih tepat waktu. Saya akhiri, semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ahtatim bihamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.